Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Dinata. Saya transmigrasi atau translok dari Lampung Barat. Waktu itu masih Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya, Desa Kurajaya. Saya berangkat dari sana di tahun 98 sebenarnya, tapi 97 kawan-kawan sudah ditempatkan. Di sana sudah ada penempatan dari daerah kota mana? Daerah Prisewu. Nah, kemudian saya ditempatkan di wilayah Waiturusan. Kebetulan saya ditempatkan di SP1. Masyarakat SP1 atau UPT SP1 itu jumlah kakaknya waktu itu penempatan awal di tahun 97-98 itu sejumlah 300 kakak. Dengan jiwanya saya lupa, yang jelas 300 kakak. Namun selama perjalanan sampai hari ini udah 25 tahun, kami selaku masyarakat UPT SP1, SP2 dan SP3 yang sudah resmi ditempatkan oleh pemerintah sampai saat ini belum pernah diberikan kemerdekaan, terutama mengenai penerangan. Nah, terus terang saja saya selaku masyarakat tinggal di daerah transmigrasi itu keluh kesah lah. Karena sampai 25 tahun kami tidak pernah diberikan kemerdekaan itu. Bahkan waktu itu kami semua warga menginginkan untuk adanya penerangan, pernah mengusulkan waktu itu panitia daerah Waiturusan itu rupanya mengalami kegagalan. Dan alhamdulillah untuk saat ini terus terang saja kami mengajukan lagi dengan Mas Wilanda Rizky. Alhamdulillah untuk SP1 dan SP2 di tanggal berapa itu ada di sini. Ini tanggal 4 Agustus 2022. Alhamdulillah untuk SP1, SP2 akan dinyalakan listriknya, janji dari PLN wilayah Lampung. Ini dijanjikan bahwasanya akan dinyalakan mulai pengerjaan itu di bulan Maret sampai bulan 7. Tuh, tahun depan 2023. Nah, terus terang saja kami selaku masyarakat di Waiturusan SP1 dan SP2 mengharapkan kepada pemerintah maupun pihak PLN, harapan kami tolonglah kalau bisa sebelum Lebaran kami mengharapkan bahwasanya PLN itu menyala. Karena terus terang saja Pak, di sana itu banyak sekali anak-anak didik baik dari TPA maupun lainnya. Sampai saat ini susah untuk penerangannya. Jadi kalau kita mungkin belajar malam itu susah. Nah, apalagi kalau untuk kasar ngomongnya industri keluarga udah susah lah di sana. Nah, makanya saya mengharapkan terus terang saja kepada pihak PLN maupun pihak pemerintah untuk mendorong pelaksanaan ataupun nyalanya listrik di Waiturusan itu harapan kami sebelum Lebaran. Kemudian terus terang saja ini surat sakti ini sudah kami pegang dan belum lama ini di UPT Waiturusan SP1 terutama karena SP1 itu belum lama ini ada pemilihan kepala kampung. Kalau saya pikir itu kepala kampung sebenarnya kita belum definitif desa karena hak kita belum diberikan. Hak istilahnya desa itu belum diberikan definitif sampai saat ini selama 25 tahun. Dan setahu saya dengar dari UPT-UPT yang lain yang ngomong di daerah Mesuji, daerah mana 5 tahun sudah ada penyerahan, sudah definitif. Nah, untuk Waiturusan sampai saat ini belum ada definitif. Sekali lagi, itu pun saya mengharapkan kepada pihak pemerintah, tolonglah perhatikan untuk UPT Waiturusan SP1, 2, 3 itu. Nah, kemudian masalah pengajuan Pak, terus terang saja pengajuan masalah listrik ini, kami dengan kawan-kawan itu di desa tetangga itu bukan hanya SP1 2, bahkan sampai ke wilayah
terdekat kami. Cuman kalau wilayah terdekat kami dimohon katanya harus ada pengecualian izin AMDAL. Nah, sementara berbalik lagi pembicaraan saya ke awal tadi kan ya, dengan adanya pemilihan kepala kampung atau kepala UPT sebagai perpanjang tangan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, kemudian yang terpilih, nah belum lama ini datanglah dari Dinas Transmigrasi untuk memberikan SK kepada kepala kampung lah, gitu bahasanya, SK kepada kepala kampung. Cuman di situ yang saya dengar, terus terang saja kalau saya melihat sendiri enggak, saya dengar sendiri enggak, karena waktu itu saya nggak diundang dalam acara itu. Cuman rekan-rekan saya diundang di situ dalam acara penyerahan itu. Ada bahasa, maaf ngomong nih, ada bahasa dari Dinas Transmigrasi bahwasanya listrik belum tentu akan menyala, bahasanya begitu untuk di wilayah SP1 dan SP2. Sementara surat sakti sudah saya pegang, kan gitu. Dan saya punya keyakinan, terus terang saja, karena dengan surat sakti itu udah kita pegang, nggak mungkinlah pihak PLN itu mau main-main, kan gitu. Nah, cuman ada bahasa dari dinas itu bahwasanya ini belum tentu akan menyala. Dan pihak dinas, menurut rekan-rekan saya yang hadir pada waktu itu, katanya pihak dinas akan menyurati kepada PLN. Benar apa tidak? Gitu. Bahwasanya di sini di SP1 2 3 akan 1 2 akan menyala. Itu. Dan sekali lagi saya memohon sekali kepada pihak pemerintah, baik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung maupun pemerintah pusat. Saya mohon kepada pemerintah pusat, berikanlah kami kemerdekaan kami, terutama PLN. Terus terang saja Pak, yang kedua masalah definitif desa, kemudian yang ketiga masalah tetangga kami. Tolonglah tetangga kami sama seperti kami, berikanlah kemerdekaan. Jadi jangan cuma hanya SP1 2 saja, karena kami, maaf ngomong, itu hidup bertetangga. Sementara kami sekarang Pak, untuk ke desa induk jauhnya minta ampun. Jarak kami atau radius kami ke desa induk tuh 64 kilo. Nah, ini saya mohon sekali kepada pemerintah pusat untuk memberikan suatu perhatian khusus kepada kami, wilayah Waiterusan SP1, 2, 3 plus wilayah Waiterusan lainnya, berikanlah kemerdekaan. Baik PLN-nya maupun desanya, kami mohon untuk diberikan kebebasan, artinya definitif desanya. Itu harapan kami. Mungkin itu saja curhatan kami, isi hati kami. Memang realnya di lapangan adalah seperti itu. Kalau mungkin dari pemerintah pusat kurang percaya dengan bahasa saya atau bahasa kami, silahkan turun, lihat sendiri, itu harapan kami. Jadi maaf ngomong Bapak sekalian, yang mungkin dari pemerintah pusat terutama, saya berharap coba lihatlah kami di bawah. Sangat menderita kami di bawah. Sudah jalannya jauh melalui jalan perusahaan, padahal kalau pemerintah bangun jalannya untuk jalan aspal, misalkan dibuat jalan hitam, sebenarnya radiusnya dekat, tidak 64 kilo, cukup 15 kilo sampai ke desa yang sudah definitif. Tuh, kecamatan terdekat ada sebenarnya, tapi kami harus melalui perusahaan ke desa induk, yaitu Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Terus terang aja terlalu jauh. Sekali lagi kami memohon dengan sangat kepada pemerintah pusat terutama, tolonglah lihat kami di bawah, keluh kesah kami di bawah. Jadi jangan hanya istilahnya duduk di atas meja dengarkan katanya. Kami memohon biar tahu keadaan di bawah, itu harapan kami. Mungkin itu saja Bapak sekalian, mudah-mudahan, maaf ngomong sekelumit yang saya sampaikan ini bisa didengarkan oleh Bapak-bapak sekalian, kemudian bisa dikaji, bisa dilihat ke bawah, dan harapan kami semua, angan-angan dan harapan kami itu mohon untuk direalisasikan. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Sugeng Purwadi. Alamat saya sekarang di UPT Weturusan SP2, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Saya ditempatkan di transmigrasi sejak bulan November tahun 1997 dari Kabupaten Pringsewu, tepatnya Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sejumlah 300 kakak. Kemudian di SP2 dan SP1 pada tahun 2000 itu ditambah pengungsi dari Aceh sejumlah 100 kakak. Kemudian di tahun 2002 ditambah lagi pengungsi dari Aceh sejumlah 50 kakak di SP1 dan SP2. Sehingga total SP1 jumlah kakaknya 450, SP2 450. 300 penempatan dari lokal, yang 150 penempatan dari Eksodus Aceh. Nah, selama 25 tahun ini kami rasakan kami belum merdeka. Kenapa kami belum merdeka? Yang pertama, kami sudah 25 tahun akses keluar masuk ke kampung kami, ke UPT kami masih numpang di perusahaan, yaitu perusahaan Gunung Madu Plantation. Tidak ada akses lain. Kemudian yang sangat saya miriskan adalah sampai hari ini kami belum merasakan yang namanya jaringan listrik. Apalagi kalau kita lihat di berita bahwasanya pemerintah akan mencabut subsidi gas pada tahun depan atau tahun ini, karena kami di daerah pedalaman kami tidak bisa mengikuti dengan cermat. Bagaimana nasib kami kalau kompor itu dicabut? Dulu kami dicabut subsidi minyak tanah, kami sudah sangat kesusahan, apalagi sekarang subsidi gas mau dicabut. Itu Pak. Jadi hanya itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kosim, warga SP2 Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang terjadi di kampung kami. Jadi perlu saya sampaikan bahwa betul apa kata kawan-kawan bahwa kami ditempatkan oleh transmigrasi provinsi di wilayah SP1, SP2 ini sejak tahun 97 akhir. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya seperti yang kita dengar cerita orang lain bahwa mestinya transmigrasi itu ada jangka waktunya untuk menjadi kampung definitif, paling lama 5 tahun kalau saya dengar begitu. Akan tetapi yang kali ini saya rasakan sampai 25 tahun itu belum definitif. Nah, kemudian kami dan kawan-kawan menganalisa itu ada apa kan gitu, ada apa dan hambatannya ada di mana, ada di pihak lain atau ada di kelemahan kami sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada semua pihak untuk dapat memberikan solusi kepada kami. Nah, kemudian keluhan para warga kami bahwa selama 25 tahun ini banyak hal yang dikeluhkan, terutama jalan lintas kami untuk menuju kepada pemerintahan itu di Kecamatan Bandar Mataram itu radiusnya sekitar 64 kilo, tapi kita lintasnya jalan tanah. Itu pun kita numpang di jalan perusahaan Gunung Madu Plantation dalam hal ini. Nah, kemudian namanya kita numpang jalan banyak aturan di situ, ya kan? Nah, ini yang membuat kami kurang nyaman. Nah, padahal kami ditempatkan di sini adalah diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, akan tetapi kami diperlakukan seperti tidak lainnya warga yang lain. Nah, kemudian fasilitas umum yang ada di kampung-kampung kami ini karena tidak ada perhatian lagi dari pemerintah terkait, maka sudah tidak layak dipakai. Seperti misalnya balai kampung, kemudian pustu atau gudang dan yang lain. Nah, padahal antusias anak-anak kami atau warga kami sangat tinggi. Seperti kami secara swadaya, sekalipun bentuk yayasan di kampung kami ada sekolahan. Karena kami juga ingin maju seperti kampung-kampung yang lain. Nah, kemudian kesulitan yang lain adalah tingkat penerangannya. Karena kami mestinya hari ini sudah bisa mengikuti teknologi seperti teknologi yang berkembang di daerah lain. Akan tetapi karena kami terhambat dengan aliran listrik dari PLN, maka kami sangat terbatas untuk dapat mengikuti
perkembangan teknologi, ya kan? Nah kemudian kami tetap berupaya itu agar kami juga bisa hidup setara dengan yang lain. Akan tetapi kemana kami harus minta bantuan, kemana kita harus minta dukungan kan gitu. Jadi mohon dalam hal ini saya sampaikan kepada Bapak dan semua pihak untuk dapat merespon apa yang saya sampaikan sehingga warga kami yang di sana bisa merasakan hidup layak seperti yang lain. Karena sekali lagi sebenarnya ada radius yang paling dekat ke daerah seperti Surabaya itu di radius kami sekitar 15 kilo. Hanya di situ terhalang Sungai Wesi Putih yang tidak ada jembatan penghubung. Kalau misalnya itu ada jembatan penghubung, maka transaksi secara ekonomi akan lebih mudah ke daerah yang lebih ramai kan. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan supaya ada dibangunnya jembatan penghubung antara Waiturusan kepada seperti Surabaya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk teman kawan-kawan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakiman dari Sri Rezeki, yang saat itu saya bertempat tinggal sudah lama, 23 tahun kurang lebih, dari tahun 99. Dan sebelumnya saya datang ke sana, sebelumnya sudah ada penggarap yang terdahulu. Jadi kedatangan kami di sana bukan dikatakan perambah, karena saya artinya di sana ada secara ganti rugi lahan garapan. Untuk mengacu ke perjuangan pada saat ini, pada tanggal 14 bulan 7, tepatnya hari Jumat habis luhur, saya sudah ketemu dengan Pak Saad, dengan Pak Imantan Ginting, dan diantar Pak Erwan untuk ketemuan di KSP yang intinya untuk disampaikan tentang hak milik, bagaimana caranya satuan pemukiman bisa menjadi atau ada pelepasan untuk kepengurusan definitifnya. Dan di Register 47 itu tepatnya itu ada sekitaran 13.000 sekian hektar yang itu harus saat ini menjadi harapan masyarakat penggarap yang saat itu bisa diangan-angan menjadi hak milik. Setidaknya ada perhatian dari pemerintah, mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan-harapan para petani yang saat ini sangat tertinggal tentang baik apapun. Dan kaitan-kaitan tersebut itu ada yang saat ini bisa dikatakan kami minta kepada pemerintah pusat yang sering kami datang ke KSP yang intinya dan saat ini ditanggapin oleh KLHK dan Menteri Bu Siti Nurbaya untuk menemui BPKH untuk mengatur jadwal terturunnya tim terpadu yang saat itu untuk survei langsung atau mengiyakan pengajuan-pengajuan kami yang saat itu sudah dilengkapi dengan dokumen kronologis. Nah, mudah-mudahan kaitan yang disampaikan rekan-rekan dari SP1, SP2, nah ini juga sangat manfaat dan faedah yang intinya di situ tentang penerangan. Apa yang dirasakan kami tempat tinggal di Register 47 yang sampai saat ini belum merasakan yang namanya penerangan dari pihak PLN. Dan kami baca dan kami pelajari di Register 45 Mesuji itu bisa beliau kawan-kawan yang bertempat tinggal di sana dikatakan di itu entah perambah entah gimana dia bisa menikmati setrum dari arus PLN. Dan untuk kami dilihat dan saya rasakan apa bedanya kami bertempat tinggal sama-sama di register, bahkan register kami itu Register 47 yang mungkin itu sangat bisa diperjuangkan secara definitif atau secara gimana untuk penjelasan-penjelasan dari pemerintah pusat. Cuman ini secara kebetulan mungkin ini berkahnya Tuhan Yang Maha Esa, ada kawan-kawan SP1 dan SP2 untuk memperjuangkan lampu dan sekalian ini terkait dengan definitif, maka perjalanan kami yang mulai awal dari tahun 2022 awal Januari hingga bulan 10 ini mudah-mudahan ini bisa membantu apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Register 47 yang mudah-mudahan sampai saat ini menjadi harapan. Satu, tentang penerangan, yang kedua tentang pelepasan kawasan hutan secara satuan pemukiman.
Kami mudah-mudahan tidak ada bedanya, dan kami dengan SP1, SP2 tidak jauh jarak tempuhnya, kami perbatasan hanya dipisahkan dengan jalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sangat membantu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini saya tambahkan sedikit lagi karena mungkin tadi tertinggal yang namanya ini. Ini bukti yang dari Register 45 Mesuji, Lampung Utara tepatnya, ini bisa menerima atau menikmati setrum dari PLN. Maka bukan kami menuntut, cuman setidaknya kami bisa menikmati hal yang sama seperti yang dirasakan kawan-kawan di Mesuji. Mudah-mudahan tambahan ini bisa membantu dan bisa diiyakan oleh pemerintah pusat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak yang mulia Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Relawan Doakan Jokowi Menang satu kali lagi, dalam kesempatan ini saya bersama dengan masyarakat SP1, SP2, SP3 dan sejumlah umbul atau desa-desa persiapan di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwa inilah keluhan dari masyarakat yang bermukim di 13 umbul atau desa persiapan yang ada di tempat tersebut di Waiterusan. Sesungguhnya mereka sudah bermukim di tempat itu sebagai anggota transmigrasi, peserta transmigrasi sejak tahun 97 atau 25 tahun yang lalu. Tetapi faktanya hingga sampai hari ini sudah 25 tahun mereka belum menikmati listrik. PLN belum masuk ke desa mereka selama 25 tahun. Padahal mereka ada di sana itu karena program pemerintah, program dari transmigrasi. Nah, sudah banyak pejabat-pejabat pemerintah dari pusat yang langsung berkunjung ke tempat itu, seperti mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Jakub Wawea, pernah juga Pak Hendro Priyono dan beberapa pejabat tinggi lainnya untuk melihat keadaan mereka. Tetapi sampai hari ini listrik belum juga sampai ke desa itu. Nah, kami ketika berjuang bersama dengan masyarakat, saya sebagai penanggung jawab kegiatan di tempat ini, di tempat teman-teman transmigrasi ini, pernah mengutarakan berjanji akan memperjuangkan listrik masuk ke desa mereka ketika Pak Jokowi Maruf Amin menang dalam Pilpres tahun 2019 yang lalu. Nah, karena itulah saya datang memenuhi janji kepada masyarakat, dan alhamdulillah kemenangan mutlak pada saat itu, sehingga saya harus membayar janji saya. Saya ikut berjuang bagaimana caranya supaya listrik bisa masuk ke desa tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa dari 13 umbul ini terdapat sekitar 6.600 kepala keluarga yang bermukim di sana. Nah, jikalau 6.600 dikali 2 saja suami istri sudah 13.200 jiwa. Belum anak-anak mereka. Jadi diperkirakan kalau jiwa sekitar 20 ribuan jiwa. Nah, karena itu seperti yang sudah disampaikan oleh mereka, ini menjadi fenomena yang sangat miris. Ya, karena
untuk mengurus administrasi kependudukan mereka harus berjalan 64 km ke desa induk, yaitu desa Mataram Udik. Itu 64 km dan harus melintasi perkebunan tebu milik perusahaan. Padahal ada desa, jikalau pemerintah sungguh-sungguh 13 sumbul ini bisa itu digabungkan ke desa terdekat yang jaraknya cuma 15 kilo. Persoalan hanya ada sungai sehingga harus dibuat jalan supaya bisa ke desa itu. Nah, ini barangkali sebuah tantangan juga, sebuah persoalan untuk masyarakat supaya pemerintah mencari solusi, karena perjalanan 64 kilo itu kalau dilihat dari jarak diambil dari peta tegak lurus, artinya vertikal. Kalau mengikuti jalan infrastruktur yang dilewati itu bisa lebih, bahkan bisa sampai 70 sampai 80 km. Nah, oleh karena itu kami meminta kepada bapak-bapak sekalian, terkhusus Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang sangat kami cintai, beserta seluruh kabinet stakeholder yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ini, ya, supaya kiranya mencarikan solusi, berikanlah yang terbaik kepada mereka, supaya mereka ikut menikmati kemerdekaan yang sudah kita raih sejak 17 Agustus tahun 1945. Tadi mereka sudah menyatakan tidak merdeka karena memang faktanya seperti itu. Oleh karena itu kami dalam kesempatan ini memohon dengan sangat kepada bapak-bapak sekalian, bapak ibu yang terhormat, terkhusus kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta menteri-menteri terkait, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang membawahi PLN, supaya ikut berpartisipasi, ikut turun langsung menyikapi persoalan ini. Kemudian ada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Ibu Siti Nurbaya. Tolong Bu, upayakan supaya pihak Kementerian Kehutanan mencarikan solusi jalan keluar yang tidak berbelit-belit, tanpa regulasi yang rumit, supaya apa yang dicita-citakan mereka dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, ya, ada Abangda Budi Ari, tolonglah supaya Kementerian Transmigrasi juga menyikapi ini, segera duduk bersama mencari jalan keluar atas persoalan yang ada di transmigrasi SP1, SP2, SP3 dan 10 umbul yang lain. Termasuk barangkali kementerian-kementerian lain yang terkait dengan persoalan ini, dengan 10 jari 11 kepala kami memohon, tolonglah masyarakat kita, tolonglah 20.000 jiwa masyarakat yang ada di tempat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.